Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada hari ini bersama saya Diakon Nana Vera Wilson dari lingkungan pelayanan 2 Majelis GKE Pelangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pada hari ini kami datang padamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan dan kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam ini. Pada saat ini kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu, dan kami taat pada kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 10 ayat 1-33 dengan perikop Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta sisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang yang disuruh oleh Kornelius, yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau.
bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu mau memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita ditulis oleh Pendeta Tom dengan judul "Kita Berharga", yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat bahwa kekristenan pada jemaat mula-mula bertumbuh dengan pesat. Persekutuan dan gaya hidup orang percaya pada saat itu mampu menarik minat banyak orang, termasuk seorang perwira yang mengepalai pasukan Italia yang bernama Kornelius. Kornelius dikenal saleh dan rajin berdoa. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah dan suka memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan Tuhan Allah mengarahkan Kornelius agar bertemu dengan Petrus. Kornelius pun berjumpa langsung dengan Petrus. Hal yang menurut budaya Yahudi pada saat itu
tidak boleh terjadi. Sebab orang Yunani dianggap kafir oleh orang Yahudi, ditambah lagi Yunani dan Romawi menjajah mereka. Saudara-saudara, menariknya, dua orang yang tidak saling kenal ini sama-sama diarahkan oleh Tuhan Allah agar saling bertemu. Tuhan Allah merasakan kerinduan Kornelius untuk semakin mengenalnya. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengirim Petrus untuk membaptis Kornelius serta keluarganya. Pada pihak yang lain, Petrus menyadari bahwa Tuhan Allah mengasihi bangsa-bangsa lain dan tidak ada lagi hanya semata pada bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena kita berharga di mata Tuhan Allah. Semua suku bangsa di dunia ini adalah ciptaannya, dan satu pun dari antara mereka tidak boleh binasa. Sebagaimana Kornelius dan Petrus tunduk pada mandat Allah, maka kita sekarang juga harus melakukan hal yang sama. Perbedaan yang ada, entah suku, bahasa, dan budaya di dalam persekutuan kita, bukanlah ancaman, namun sebagai kekuatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa halaman Perjanjian Baru dihiasi pertobatan dan penerimaan orang-orang berdosa ke dalam persekutuan yang kudus. Sebab mereka saling menghargai dan saling mengasihi. Perbedaan suku, bahasa, dan budaya tidak lagi menjadi penghalang, karena di dalam Tuhan kita menjadi satu kesatuan, yakni menjadi umat percaya. Karena demikianlah Tuhan Allah menghendakinya. Sebab semua kita berharga di matanya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain, sebagaimana kita hidup jemaat mula-mula. Itulah sebabnya di dalam persekutuan kita sejak tahun 1950, Gereja Dayak Evangelis berubah nama menjadi Gereja Kalimantan Evangelis, karena gereja kita menerima, menghargai suku, bahasa, dan budaya, dan bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman yang telah mengingatkan kami bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau umat-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.